dan juga apa yang dia rasakan tentang Yesus. Dari situlah sumber-sumber penulisan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Artinya Rasul Yohanes tidak pernah mengklaim, tidak pernah mengatakan ini adalah firmanku, tidak pernah. Semua dia kembalikan kepada pemilik firman yang sesungguhnya, yaitu siapa? Tuhan itu sendiri. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 6, lagi-lagi Yohanes mengatakan, kami berasal dari Allah. Dia sendiri pun dipanggil, dipilih, diutus, ditugaskan oleh Tuhan. Kok itu kira-kira maksudnya? Untuk menuliskan kitab Injil Yohanes dan juga menulis 1, 2, 3 Yohanes ditambah dengan kitab Wahyu. Maka dia jelaskan lebih jauh. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya kita mengenal roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Bapak Ibu, kalau orang memahami firman Tuhan sudah diawali dengan pertobatan, ditambah dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka pemahaman dan pengertian dia tentang firman Tuhan tidak akan pernah berbeda dengan apa yang sudah disampaikan, dijelaskan, dituliskan oleh para rasul. Jelas itu. Isi khotbah kita tidak akan pernah bertolak belakang, menjadi ngaur. Kalau kita memiliki roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang juga sudah lama dialami, dimiliki oleh para rasul. Kalau kita mempertuhankan Tuhan yang sama, itu Tuhan Yesus. Tafsir kita, pemahaman kita, penjelasan kita, khotbah kita, ajaran kita, pasti tidak ada yang bertolak belakang dengan apa yang ditulis oleh para rasul atau para nabi. Enggak ada Bapak Ibu. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Pak Tony? Ada khotbah-khotbah yang menyesatkan. Pengajaran-pengajaran menyesatkan yang dilakukan oleh pengajar sesat. Ya karena memang mereka itu belum di dalam Kristus. Belum bertobat kan mereka. Boro-boro dipimpin oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Itu kan yang mau ditegaskan oleh Yohanes dalam hal ini. Sekaligus juga Yohanes mau mengatakan, teman-teman para rasul-rasul penulis perjanjian baru yang dimulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes dia sendiri. Paulus, Petrus, Yakobus dan lain sebagainya. Satu inti pesan dari setiap firman Tuhan yang kami tulis. Tidak ada yang kami ubah, tidak ada yang kami tambahi, tidak ada yang kami kurangi. Kesamaan itu terjadi karena kami memiliki Tuhan yang sama, Tuhan Yesus. Karena kami dipimpin oleh roh yang sama, itu Roh Kudus. Itu kan mau dijelaskan. Maka Bapak Ibu, supaya khotbah kita, pengajaran kita, pemahaman dan pengertian kita sama dengan apa yang dipahami oleh para rasul, sama dengan apa yang dipahami, yang diajarkan oleh Yesus, maka kita harus sama juga. Memiliki pertobatan yang sama kepada Yesus, dan juga kita harus sama pula untuk hidup dipimpin oleh Roh. Sehingga pengajaran kita, pemahaman kita, khotbah kita, hidup kita tidak ada yang berbeda. Maka tadi saya katakan Bapak Ibu, kalau ada pendeta menceraikan istrinya atau menceraikan suaminya, berarti kan berbeda kan? Dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, dengan apa yang diajarkan oleh para rasul dan juga nabi kan? Berarti ada apa dengan itu? Orang itu belum sungguh bertobat. Sekalipun dia pengkhotbah besar. Sekalipun dia pengajar besar. Karena banyak kok di era perjanjian baru para pengkhotbah dan pengajar luar biasa. Dikoreksi, ditegur, bahkan dikritik oleh Tuhan Yesus. Siapakah itu? Orang-orang Yahudi. Ahli-ahli kitab itu. Mengapa pengajaran mereka tidak hidup, tidak berkuasa? Tidak menobatkan khotbah orang-orang Farisi itu. Karena mereka belum mengalami pertobatan kepada Kristus. Karena mereka belum mengalami dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Maka seringkali khotbah mereka itu hanya sekedar mengenakan di telinga, tetapi tidak mengubahkan, boro-boro menobatkan. Maka orang-orang Farisi rendah sekali pertobatan dalam hidup mereka. Maka untuk itu Yesus selalu mengkritik mereka luar biasa supaya bertobat. Bahkan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
kesaksian tentang seluruh isi perjanjian baru. Bahasa lainnya apostolis. Ditegaskan oleh Rasul Petrus berasal dan bersumber dari Tuhan. Sekalipun ditulis oleh rasul yang berbeda, di zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda, tahun yang berbeda, tempat yang berbeda. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Dalam hal ini Rasul Petrus menyamakan dan menggolongkan tulisan-tulisan kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus